Ya guys, balik lagi sama Matt Aerox. Nah, di depan kalian udah ada dua head cylinder. Nah, ini punyanya Aerox, ini punyanya Mate yang standar, ini punyanya R15. Nah, jadi sedikit cerita. Akhir tahun nanti si Mate akan ada project baru, mau next spec lagi. Nah, dan gua mau pakai piston 65 punyanya Kitako atau KTC. Nah, gua pakai headnya R15 nih. R15 dengan klep 25 22. Nah, ini udah gua custom headnya. Gua ubah sudut juga, klepnya nggak banyak sih ubahnya. Dan gua juga bikin kubah khusus piston 65. Jadi biar nggak terlalu sempit ruang bahan bakarnya dan aman untuk dipakai harian. Ini gue juga udah porting. Nah, ini gue udah porting lubang klepnya. Lalu ini juga gue udah porting. Pokoknya rapi sih. Nah, gue beli head ini di mana? Gue custom head ini di mana? Nah, gue custom head di Taruna Racing, itu di Surakarta. Nah, untuk linknya ada di bawah, link Instagram dan Tokped ya. Nah, ini pengerjaannya rapi kok, rapi banget dan halus banget. Itu portingannya. Nah, itu halus banget kan portingannya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya head R15 itu masuk nggak sih ke Aerox? Nah, masuk, dan PNP untuk head R15 yang V3. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya head R15 yang V3 sama Aerox? Nah, perbedaannya ada di sini nih. Nah, pertama perbedaannya ada di sini, mounting engine. Di headnya si R15 itu ada mounting engine, tapi di headnya Aerox itu nggak ada polos ya, dan ini ada. Nah, ini bakal mentok nggak sih ke manifoldnya si Aerox? Nah, kita coba pakai manifoldnya Aerox standar ya. Nah, kalau kalian pakai manifold Aerox yang standar, nah itu masih bisa, itu nggak mentok sama sekali. Tuh, nggak mentok. Jadi kalian masih bisa pakai manifoldnya si Aerox. Jadi nggak usah khawatir kalau ubah head ke R15, kalian nggak perlu ngubah apa-apa. Nah, untuk noken as head R15 bisa pakai Aerox. Pelatuk klepnya itu bisa pakai Aerox. Per klepnya bisa pakai Aerox. Dan tutup headnya juga sama kok. Nah, sebenarnya ukuran klep head R15 standar tuh berapa sih? Semisal kalian beli head R15 yang standar, kalian bakal dapetin ukuran klep 2018. Nah, itu lebih gede daripada Aerox yang lama ya. Yang Aerox yang lama itu 1917. Jadi beda 1 mm, dan itu signifikan banget untuk performa motor. Apalagi ditambah intake-nya itu lebih besar lubangnya, jadi udara yang masuk tuh lebih banyak. Nah, ini untuk ganti head R15 sebenarnya rekomen banget sih. Jadi bener-bener tinggal tempel. Nah, gue ada satu video ini, gue izin sama Reconax nih untuk nampilin proses penggantian head Aerox standar ke head R15. Nah, di situ juga dia udah ngejelasin nggak ada yang perlu diubah sama sekali ketika kita ganti head Aerox ke head R15. Nah, buat yang new Aerox itu dia udah pakai klep ukuran R15. Jadi yang new Aerox itu dapat ukuran klep 2018, dan pistonnya juga udah naik kompresi 11,6. Beda banget sama yang old Aerox. Nah, itu dia kompresinya 10,5 kalau nggak salah, dan ukuran klepnya yang gue bilang tadi 1917. Jadi kalau kalian punya Aerox lama,
pengen naikin performa, menurut gue cukup ganti piston R15 dan porting, atau kalau mau ekstrim ya ganti head R15 karena klepnya lebih gede. Performanya bakal setara sama si New Aerox sih menurut gue ya, kurang lebih gitu. Itu New Aerox kalau di porting aja menurut gue udah mantep banget sih, udah kenceng, beda sama yang old Aerox. Nah, oke, ini gua nanti bakal update setelah pasang piston 65. Ini gue juga udah cowok pistonnya, ukuran klepnya 2522. Jadi udah bisa langsung pasang ke sini. Oke, ini juga dia kalau KTC dia agak dum ya. Agak naik dikit. Nah, itu dia. Jadi ya kompresinya gue main di kompresi 12 sih, nggak mau gede-gede lah, 12 cukup kok, yang penting aman buat harian. Nah sebenarnya gue tuh naik spek lagi, kenapa? Karena gue pengen kayak riset aja untuk spek sebesar ini bisa nggak sih pakai harian gitu. Makanya kalau nggak dicoba pasti gimana ya, pasti nggak bakal tahu gitu. Dan kalau misalnya hasilnya berhasil, itu pasti enak banget buat harian karena pasti performanya meningkat banget, jauh meningkat dibanding Mate yang sekarang ya. Ya guys, gitu aja. Makasih udah nonton. Nanti gue bakal update setelah gue pasang si head 2522 dan blok dengan piston 65-nya KTC. Oh ya, dan gue juga kayaknya mau pakai intake-nya R15, jadi gue mau bikin downdraft throttle bodinya. Oke, ditunggu updateannya. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga aman-aman aja buat harian, karena emang project gue kali ini gue pengen upgrade mesin gue semaksimal mungkin dan dipakai aman buat harian. Jadi nggak buat balap-balap ya, kalau balap-balap kan beda tuh. Tapi gue pakai buat harian. Nah itu bakal gimana, mesinnya kuat atau enggak. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video gue, share ke teman-teman kalau ngerasa video ini berguna. Oke, thank you.